Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Francis Dafradiansyah dengan NIM 7012303776. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap pemrosesan data oleh lembaga pemerintah. Kita memasuki latar belakang. Latar belakang dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini itu mencakup dari 3 aspek, yaitu pemerintah banyak mengelola data pribadi masyarakat dalam layanan publik. Yang kedua, sebelumnya belum ada aturan khusus yang melindungi data pribadi secara menyeluruh. Yang ketiga, ada undang-undang pada tahun 2022 yang lahir tentang perlindungan data pribadi sebagai langkah hukum untuk melindungi hak privasi warga negara. Dalam berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan perpajakan, pemerintah memproses data pribadi masyarakat dalam jumlah yang besar. Namun, selama ini tidak ada regulasi yang mengatur secara tegas bagaimana data tersebut harus melindungi. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini hadir sebagai perlindungan hukum terhadap data pribadi yang selama ini rawan disalahgunakan. Berikutnya ada ruang lingkup dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu pertama ada berlaku untuk semua pihak, baik swasta maupun lembaga pemerintah. Lalu ada menjamin hak atas privasi masyarakat sebagai pemilik data. Dan ada yang ketiga yaitu memberikan dasar hukum dan panduan etika dalam mengelola data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi memiliki cakupan yang sangat luas. Yaitu bukan hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan teknologi atau lembaga swasta, tetapi juga mengikat seluruh lembaga pemerintah. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hak privasi bagi masyarakat serta menciptakan kepastian hukum bagi para pengelola data. Hal ini juga mendorong setiap lembaga agar pengelola data secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika digital. Selanjutnya ada kewajiban pemerintah, yaitu ada transparansi dan persetujuan pemerintah harus memberitahu secara jelas tujuan penggunaan data masyarakat. Lalu ada keamanan data, pemerintah wajib menjamin kerahasiaan dan integrasi data. Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mereka wajib transparan saat mengumpulkan data. Masyarakat harus tahu untuk apa datanya digunakan. Bahkan dalam beberapa kasus, harus ada persetujuan dari si pemilik data. Selain itu, data yang dikumpulkan harus disimpan dengan aman dan tidak boleh mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa menyebabkan kebocoran data dan menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Kewajiban pemerintahan selanjutnya itu ada hak subjek data. Masyarakat berhak mengetahui, mengakses, mengubah, bahkan menghapus datanya. Yang kedua ada DPO, Data Protection Officer. Pemerintah wajib memiliki petugas khusus untuk mengawasi pengelolaan data. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah pengakuan terhadap hak subjek data. Artinya, masyarakat memiliki hak atas data milik mereka. Jika datanya salah, mereka bisa minta koreksi. Bahkan jika tidak mereka setujui datanya diproses, mereka bisa menarik persetujuannya. Untuk memastikan kewajiban ini dijalankan, setiap lembaga wajib menunjukkan petugas khusus yang disebut dengan DPO atau Data Protection Officer. DPO bertugas memastikan
bahwa proses pengolahan data dilakukan sesuai hukum. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan utama dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini mungkin ada infrastruktur yang belum siap, sumber daya manusia belum merata, dan birokrasi belum efisien. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur pelindungan data secara ketat, ada kondisi khusus di mana data tetap boleh diproses tanpa persetujuan. Misalnya, untuk penyelidikan hukum, menanggulangan bencana, atau keamanan negara. Tapi ini harus dilakukan secara terbatas dan tetap diawasi. Di sisi lain, implementasi undang-undang ini masih menghadapi banyak tantangan, seperti belum siapnya infrastruktur IT di banyak instansi, kurang pemahaman pegawai pemerintah soal data pribadi, dan budaya birokrasi yang belum biasa dengan transparansi digital. Selanjutnya ada manfaat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu masyarakat merasa aman dan lebih percaya kepada layanan pemerintah, yaitu kepercayaan publik. Yang kedua ada aviansi layanan publik, sistem data yang rapi dan aman mempercepat layanan. Yang ketiga ada transformasi digital yang etis. Pemerintah menjadi contoh dalam mengelola data secara bertanggung jawab. Jika diterapkan secara konsisten, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Orang-orang akan lebih percaya menggunakan pelayanan pemerintah jika yakin datanya dikelola dengan aman. Selain itu, dengan sistem data yang tertata, layanan publik seperti pembuatan KTP, BPJS, dan bantuan sosial bisa jadi lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga akan menjadi role model dalam penerapan digitalisasi yang etis dan bertanggung jawab. Ya, baik, di sini ada kesimpulan. Setelah ada materi yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menarik benang kuning itu menjadi kesimpulan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju dalam membangun tata kelola data yang profesional, aman, dan melindungi hak masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola data terbesar punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas dalam setiap proses pengumpulan dan penggunaan data. Meski implementasinya tidak mudah, namun dengan komitmen bersama dan peningkatan kapasitas digital, undang-undang ini bisa menjadi fondasi kuat untuk transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan. Baiklah, sekian mungkin yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.